Kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub kami beribadah. Allah pencipta langit dan bumi ini, kepadamulah kami percaya. Kepadamulah kami mengabdi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kebenaran-Mu pagi hari ini disampaikan kepada setiap kami. Agar kebenaran yang membawa pengertian kepada kami jadikan menjadi petunjuk bagi hari-hari kami. Sehingga kami tidak berdosa di hadapan Bapa dan Tuhan kami Yesus. Kami boleh melakukan kehendak-Mu, menyatakan kehadiran-Mu melalui kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, taruhkanlah berkat-Mu di dalam pemberitaan firman ini. Ulurkanlah tangan-Mu bagi umat yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sukacita yang besar Bapak Ibu boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kebenaran hari ini berbicara tentang nyanyian baru. Kebenaran hari ini berbicara tentang nyanyian baru. Musik dalam Alkitab tidak hanya ekspresi estetika atau keindahan seni semata Bapak Ibu, melainkan sebagai ekspresi iman yang mendalam dan juga menjadi sarana dari pewahyuan ilahi bagi umat-umat Tuhan. Salah satu tema yang paling menonjol di dalam Alkitab yaitu nyanyian baru. Ini adalah bentuk tanggapan iman atas tindakan Allah yang menyelamatkan, atas tindakan Allah yang membebaskan, atas tindakan Allah yang memperbaharui kehidupan umatnya. Jadi kalau kita melihat lirik-lirik dalam nyanyian baru di Alkitab, ini bukan sekedar puisi rohani, tapi ini adalah deklarasi iman Bapak Ibu. Sekaligus menjadi harapan bagi umat yang menyanyikan nyanyian baru. Kalau kita melihat ada nyanyian baru di dalam Alkitab, maka ini sesungguhnya mengingat karya keselamatan Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel dalam perjanjian baru, bagaimana Kristus menyelamatkan manusia sehingga kita menjadi umat-umat perjanjian baru. Kemudian nyanyian baru ini bicara tentang pengalaman iman Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat di kitab Mazmur, Yesaya, kitab Wahyu, menyanyikan nyanyian baru, ini bicara tentang apa yang telah dikerjakan oleh Allah dan bagaimana kita berjalan di dalam Allah. Kemudian nyanyian baru yang sering kita dengarkan atau yang sering kita temukan di dalam Alkitab, bicara tentang pengharapan tadi. Bagaimana Kristus akan datang kedua kali dan kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa nyanyian baru dinyanyikan sebagai respon atas sebuah peristiwa besar yang melibatkan penyertaan dan keselamatan Allah. Jadi nyanyian baru di dalam Alkitab itu ekspresi Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar kata tanpa makna, tapi ekspresi spiritual dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Makanya disebut nyanyian baru. Bukan sekedar mengingat Allah telah melakukan, tapi ada sebuah pengalaman-pengalaman baru di dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Allah. Apakah itu kasih setianya, apakah itu pertolongannya. Inilah yang menjadi nyanyian setiap umat
di tengah-tengah kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sekali lagi, nyanyian baru bukan sekedar lirik, tapi lebih kepada apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Wahyu pasal 5 Bapak Ibu, Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dua ayat bagi kita pagi hari. Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai dengan 10 saya bacakan bagi kita semua. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembeli dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau kita melihat nyanyian baru yang dinyanyikan oleh para malaikat dan tua-tua di tahta ini Bapak Ibu, barulah kita memahami, baru nyanyian yang disampaikan oleh para malaikat ini bukan sekedar liturgi sorgawi. Sebagaimana saya singgung di awal tadi, ini adalah proklamasi kemenangan Kristus sebagai anak domba Allah. Sebuah pujian yang berpusat kepada anak domba. Kemenangan yang dideklarasikan, yang dinyanyikan di tahtanya Allah, bukan kemenangan yang direbut melalui kekuatan militer Bapak Ibu, seperti yang dikehendaki Israel pada waktu itu. Tapi kemenangan yang dideklarasikan para malaikat di tahtanya Allah melalui penderitaan, melalui kematian, dan melalui kebangkitan Kristus. Nyanyian baru yang disampaikan ini adalah Allah menyelamatkan seluruh umat manusia melalui penderitaan, melalui kematian, dan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Artinya nyanyian ini adalah nyanyian bagi orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Ini menandakan Bapak Ibu, ada sesuatu yang baru. Kita mendapat keberbagian dari apa yang dikerjakan oleh Kristus melalui penderitaan, kematian, dan juga kebangkitannya. Saya singgung tadi di atas atau di pendahuluan Bapak Ibu, nyanyian baru yang dimaksud oleh kitab Wahyu ini bukan tentang lirik, tapi tentang apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita sebagai umat manusia. Bukan tentang lirik. Memang kalau kita mendengarkan lirik baru, kita sebut itu nyanyian baru. Tapi nyanyian baru di dalam kitab Wahyu ini bukan tentang sekedar lirik. Memang ketika Yesus mati bangkit, ini adalah hal yang baru. Tapi nyanyian baru yang disampaikan ini deklarasi kemenangan. Bahwa ada penebusan bagi setiap umat manusia. Makanya nyanyian yang dinaikkan ini sebuah ekspresi Bapak Ibu. Sebuah ekspresi kemenangan. Kalau Bapak Ibu nanti melihat nats ini secara lengkap, ada sebuah kegalauan di sorga pada waktu itu. Siapa yang bisa membuka kitab itu? Siapa yang bisa menyelamatkan umat manusia? Kemudian kita menemukan ada anak domba Allah di sana. Dan semua berpusat kepada Kristus. Sebab tanpa Kristus tidak akan ada nyanyian di tahtanya Allah yang mengatakan keselamatan datang dari tempat yang maha tinggi, yang diberikan kepada Kristus. Jadi makna nyanyian baru yang di atas ini Bapak Ibu, sebuah ekspresi orang-orang percaya. Kalau tadi malaikat-malaikat itu, para tua-tua itu mengatakan kemuliaanlah bagi anak domba Allah. Tidak ada nyanyian tanpa Kristus mati dan bangkit.
dari kematiannya. Kita pun demikian Bapak Ibu. Tanpa kita menerima Kristus, kita tidak akan ada membawa nyanyian baru di hadapan Tuhan. Sebab dosa tidak akan membawa kita ke hadirat Allah. Dosa akan memisahkan kita dari Allah. Bukan hanya memisahkan, kita menjadi seterunya Allah. Tetapi karena Kristus, kita diberikan nyanyian baru hari ini. Karena kita telah menerima apa yang telah dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Makanya di ayat 9-nya dikatakan tadi Bapak Ibu apa? Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian baru orang percaya. Kalau malaikat itu menyanyikan nyanyian baru tentang anak domba Allah, nyanyian baru bagi kita orang-orang percaya adalah hari ini dikatakan apa? Karena engkau telah disembelih dengan darah. Artinya darah Kristuslah yang melayakkan Bapak Ibu untuk mengambil bagian dalam nyanyian yang dinyanyikan dalam tahta Allah yang berkata layaklah engkau. Jadi nyanyian baru bagi orang percaya adalah kehidupan yang telah dibeli oleh Kristus. Yaitu kehidupan yang telah dikuduskan. Katakan amin Bapak Ibu. Paulus pernah berkata di kitab Korintus, manusia baru, status baru. Bukan manusia lama atau status lama. Jadi nyanyian baru ini perayaan sorgawi atas karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Dan karya yang dikerjakan oleh Kristus inilah yang membuat kita dibenarkan melalui pengampunan yang diberikan oleh Kristus. Tidak ada satupun manusia bisa menguduskan dirinya tanpa darah Yesus. Tetapi banyak manusia yang telah menerima pengampunan dari Yesus, hidupnya tidak berjalan di dalam kekudusannya Tuhan. Dia mencemarkan dan tidak menghargai apa yang dikerjakan oleh Kristus. Kalau kita melihat nyanyian yang ditahta itu Bapak Ibu, betapa kagumnya, betapa bersyukurnya para malaikat. Ada keselamatan bagi manusia yang berdosa untuk boleh nanti diundang ke tahtanya Allah. Jadi nyanyian baru yang dibawa oleh malaikat-malaikat ini yang kita dengarkan bersama di pagi hari ini membawa kita untuk mempersiapkan diri menjadi umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Darah Yesus yang menguduskan kita. Tapi Allah mau kita terus menguduskan diri dengan tidak lagi mencemarkan apa yang disebut dosa yang akan memisahkan kita dari perkumpulan nyanyian baru yang dinaikkan oleh para malaikat itu. Jadi nyanyian baru orang percaya adalah kehidupan yang kudus. Dosa tidak akan pernah membawa kebaikan bagi kita. Dosa tidak akan pernah membawamu datang kepada Allah. Sebaliknya memisahkan kita dari Allah. Makanya saya katakan tadi apa? Nyanyian baru bukan tentang lirik-lirik baru. Tapi sungguh-sungguh nyanyian baru yang dimaksudkan oleh kitab Wahyu. Bagaimana orang-orang yang telah menerima Kristus, yang telah dikuduskan, yang telah ditebus oleh darah Yesus, boleh dimateraikan dengan status yang baru, yaitu kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita Bapak Ibu siapapun, apapun profesinya, apapun jabatannya, baik di gereja atau di luar gereja, tanpa kekudusan, sekalipun nyanyian itu lirik baru, itu bukan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Bukan tentang jabatan, apakah pendeta yang menyanyikan nyanyian baru tentang Kristus. Bukan tentang jabatan. Nyanyian atau menjadi nyanyian baru. Atau sorga melihat atau mendengar nyanyian yang kita naikkan. Bukan tentang lirikmu. Tapi tentang kehidupanmu yang baru. Tidak menjadi salah kalau orang menciptakan lirik yang baru, arrangement yang baru. Tapi kalau itu dinyanyikan atau dibuat manusia lama, itu bukan nyanyian baru di hadapan Tuhan.
Kita bisa berkata kepada jemaat, kita pelajari ini lagu baru. Kita pelajari nyanyian baru. Sekalipun liriknya diciptakan 2025, bulan 7. Mungkin tadi malam diciptakan. Kalau itu diciptakan atau dinyanyikan orang-orang yang berkeadaan dosa di hadapan Tuhan. Sorga mendengar itu nyanyian lama. Tapi kalau kita menyanyikan sekalipun liriknya lama. Kan ada dulu nyanyian lirik lama itu, sambutlah Yesus. Sekalipun lirik lama. Tapi kalau ini diangkat oleh manusia baru. Jadi bukan tentang lirik. Tapi tentang keadaanmu yang telah menjadi baru karena telah dikuduskan oleh darah Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun manusia bisa menguduskan dirinya tanpa anugerah Allah. Makanya deklarasi para malaikat atau tua-tua yang ditata itu berkata, anak domba Allah. Semua berpusat kepada Kristus. Makanya tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada pengampunan di luar Kristus. Dan pengampunan Kristuslah yang membuat kita menjadi umat yang menjadi suatu kumpulan. Menyanyikan nyanyian baru karena kekudusan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kekudusan yang kita hidupi dari hari ke hari. Jadi nyanyian kita ini Bapak Ibu, nyanyian baru yang diterima sorga bagi kita adalah manifestasi dari kekudusan hidup kita dari hari ke hari. Setiap hari. Jadi bukan tentang lirik, bukan tentang siapa yang menyanyikan. Tetapi orang-orang yang menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi nyanyian baru atau Allah mendengarkan nyanyianmu menjadi sebuah nyanyian baru adalah ekspresi atau manifestasi dari kekudusan hari demi hari yang kita hidupi. Amin. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu walaupun fales suaranya Bapak Ibu, bersyukurlah Bapak Ibu kalau fales suaranya. Karena diterima sorga nyanyianmu atau tidak bukan tentang apa, fales atau tidak. Kalau sorga hanya menerima suara yang bagus, maka worship leaderlah semua masuk sorga Bapak Ibu. Karena ada kadang-kadang orang Bapak Ibu ngomong aja fales Bapak Ibu. Apa? Fales suaranya Bapak Ibu. Nggak tahu itu kunci dari mana itu. Ada orang yang fales ngomongnya. Kalau orang ngomong Bapak Ibu, kita emosi mendengar suaranya Bapak Ibu. Karena ada orang seperti itu ya. Saya dulu Bapak Ibu ya punya teman itu, waktu kita kuliah sekolah Alkitab, ada kita 2 malam Bapak Ibu. 2 malam. Orangnya masih ada, itu ada di Palangkaraya orangnya Bapak Ibu. Hamba Tuhan. Jadi kalau kita 2 malam Bapak Ibu, itu suaranya itu membuat kita apa? Seperti sorga urapan Tuhan tidak ada Bapak Ibu. Kalau mendengar suara, tahu nggak kalau penyembahannya, haleluya, haleluya. Dalam hati mengganggu juga ini anak. Penyembahannya seperti itu suaranya. Tapi ketika kita 2 semalam-malaman kita merasakan Tuhan hadir Bapak Ibu. Ada lagi yang bahasa rohnya yang lucu. Cik, 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 cik. Jadi seperti mau take off Bapak Ibu. Cik, 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 cik. Bahasa rohnya seperti itu Bapak Ibu. Bayangkan kalau suara-suara seperti ini syaratnya untuk masuk surga. Enggak masuk surga semua ini Bapak Ibu. Jadi bukan tentang lirik atau fals atau tidak. Ini teman saya benar-benar gak bisa nyanyi Bapak Ibu. Gak bisa nyanyi. Bayangkan penyembahannya itu aja. Haleluya, haleluya. Tapi saya percaya dia dipakai Tuhan Bapak Ibu. Teman kuliah. Jadi bukan tentang fals atau tidak. Karena nyanyian baru yang dinaikkan di depan tahta Allah itu adalah apa? Tentang Kristus yang disembelih bagi dosa-dosa umat manusia. Berarti siapa yang bisa menyanyikan nyanyian baru? Siapa yang kelak diundang di tahta Allah untuk menyanyikan nyanyian yang dinyanyikan oleh malaikat? Adalah orang-orang yang menjaga hidupnya melalui anugerah pengorbanan Kristus. Ibrani pernah berkata, kalau engkau tidak menghargai anugerah anak domba Allah, tidak ada lagi pengampunan atasmu. Karena hanya Kristus. Allah itu panjang sabar Bapak Ibu. Kalau disebut panjang sabar bukan berarti tidak ada batas. Kalau disebut saya ini panjang sabar, Allah itu panjang sabar, ingat ada batas. Jangan sampai Allah suatu hari berkata selesai sudah.
Allah ketika kita berdosa, Allah mengampunimu. Orang yang bertobat pasti diampuni oleh Tuhan. Karena bertobat itu berbalik, sama-sama katakan berbalik Bapak Ibu. Arahnya kita itu kepada Allah. Orang berdosa berarti tidak mengarahkan dirinya kepada Allah. Berarti kalau disebut berbalik, berarti apa? Mengarahkan dirinya kepada Allah. Ada orang berpikir saya bertobat, Allah mengampuni. Dia berpikir ketika dia mengakui dosanya, tapi dia tidak berbalik kepada Allah, dia berpikir Allah mengampuni. Orang yang diampuni Tuhan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan adalah orang yang menyesali atas perbuatan-perbuatan yang mencemarkan dirinya. Dan inilah yang menjadi nyanyian di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan ada satu tulisan berkata, orang berdosa tidak layak bernyanyi di hadapan Tuhan. Karena gak ada gunanya, Bapak Ibu. Dikatakan tidak ada gunanya. Sebab dosa yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Jadi seperti kalau saya analogikan, tidak berguna orang berdosa bernyanyi di hadapan Tuhan kalau tidak berbalik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi mendengar suara teman kita kalau bernyanyi cempreng Bapak Ibu. Makanya ada orang mengatakan lebih baik sebenarnya lagumu bagus, tapi lebih baik kalau tidak bernyanyi. Jadi seperti kalau kita ingin bernyanyi bagi Allah Bapak Ibu, mulailah bereskan dosamu di hadapan Tuhan. Jangan pernah bernyanyi di hadapan Tuhan. Karena nyanyian itu disebut ekspresi Bapak Ibu. Berarti kalau kita berdosa, ekspresimu apa? Dosa. Engkau seperti membawa kotoran kepada Allah. Engkau seperti membawa kotoran kepada Allah. Karena nyanyian itu ekspresi iman. Nyanyian itu deklarasi Allah menebusmu. Tapi engkau tidak tinggal di dalam penebusan Allah. Itu yang seperti mengolok-olok Allah Bapak Ibu. Ini seperti mengolok-olok Allah. Bukan berarti jadi melarang Bapak Ibu bernyanyi di hadapan Tuhan. Tapi kalau dalam keberdosaan engkau tetap bernyanyi di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tapi menjadi berguna dan ini membawa keharuman bagi Allah. Ketika kita berkata, Tuhan pisahkan diriku dari dunia ini. Kan ada nyanyian itu ya. Ada nyanyian itu ya. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Katakan pisahkan diriku. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau katakan sekali lagi, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Jadi lirik ini berkata, pisahkan diriku. Kita tidak mungkin memang melakukan kehendak Allah.
kita tidak mungkin memang melayani dua Tuhan. Kita tidak mungkin rindu kepada Allah. Kita tidak mungkin berkata engkau mutiara tak ternilai kalau kita berkelimpahan dosa, Bapak Ibu. Orang berdosa itu pasti takut ketemu Allah. Tidak mau ketemu Allah. Karena iblis akan terus menyeret dia jauh dari Allah. Dan tidak mungkin kita berkata keindahan memudarkan dunia. Karena kita bersepakat dengan dunia. Makanya saya katakan nyanyian orang-orang yang berdosa itu nyanyian busuk di hadapan Tuhan. Sekalipun arrangementnya bagus, selebrasinya bagus, tapi kalau orang-orang yang tampil itu orang-orang berdosa, itu nyanyian yang tak menyenangkan Allah. Telinga manusia bisa tertipu, Bapak Ibu. Tapi Allah menciumnya di sorga, ini nyanyian busuk. Karena nyanyian yang diterima Allah yang disebut nyanyian baru adalah orang-orang yang hidup oleh anugerah korban anak domba Allah. Yaitu hidup yang disucikan, Bapak Ibu. Ini bukan untuk hanya jemaat, Bapak Ibu. Tapi untuk kita semua. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih nyaman bernyanyi di hadapan Tuhan, tapi terus melakukan dosa, Bapak Ibu, mari kita bereskan diri kita. Allah masih memberikan pengampunan bagi kita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku menyesal atas dosa. Karena pertobatan itu dimulai dari penyesalan, Bapak Ibu. Dimulai dari penyesalan. Orang-orang Yahudi kalau menyesal akan perbuatannya disebut berabu, Bapak Ibu. Jadi seperti dibuat abu di kepalanya, tidak memakan makanan enak. Itu bagi orang Israel dulu berabu namanya. Dan berkata, aku menyesal atas apa yang kulakukan. Kadang-kadang kita berkata kepada Tuhan, aku bertobat, tapi kita nggak menyesal, Bapak Ibu. Kita sudah mulai rancangkan kapan lagi nih berdosa. Kita mulai hafal ayat-ayatnya, ayat pengampun. Tidak ada penyesalan. Ini yang saya katakan mengolok-olok Tuhan. Kita bisa mengangkat tangan, kita bisa menangis di gereja, Bapak Ibu. Seolah-olah nyanyian kita nyanyian yang dinyanyikan oleh malaikat itu. Malaikat yang berdosa itu harus dibuang dari sorga, Bapak Ibu. Karena tidak boleh dia menyanyikan nyanyian anak domba di sorga. Dan kita pun demikian. Makanya deklarasinya adalah engkau telah disembelih untuk membeli mereka bagi Allah. Makanya Paulus berkata di Korintus, engkau adalah milik Allah. Kita telah dibeli. Tadi saya dengan Pak Parulian teman saya, Bapak Ibu, sebelum kami ke sini, kami mampir di toko sebelah, Bapak Ibu. Ngopi. Saya bayar 30.000 dua. Dan saya ambil. Kenapa saya mengambilnya? Saya sudah membelinya. Allah telah membeli kita dalam Kristus untuk disucikan, bukan untuk diperbudak, Bapak Ibu. Maka Allah memberikan pengertian bagi kita pagi hari ini. Allah menginginkan engkau menaikkan nyanyianmu setiap hari dengan hidup yang kudus. Kemudian dikatakan di ayat 10-nya, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Bapak Ibu, imam di perjanjian lama di bait suci itu harus orang Lewi, berarti orang yang telah ditetapkan. Orang yang telah ditetapkan ini kemudian dikuduskan. Dikuduskan ini artinya dipisahkan. Jadi kalau ada 12 suku di Israel, Lewi ditetapkan. Dan kemudian mereka ditabiskan untuk melakukan pekerjaan Allah. Bayangkan nyanyian anak domba yang di sorga ini dikatakan, yang kau telah membeli mereka bagi Allah, agar mereka menjadi imam. Berarti ketika Bapak Ibu menyanyikan nyanyian baru dengan kekudusan yang berasal dari Allah, tidak berhenti sampai di sana. Nyanyianmu berikutnya, nyanyian barumu yang berikutnya adalah bekerja bagi Allah. Imam-imam ini semua dipanggil, dikepalai oleh Harun pada waktu itu, dikuduskan, ditabiskan, dan mereka hidup bagi Allah melalui bait Allah di Yerusalem. Kita ini disebut bait Roh Kudus.
Dikatakan engkau telah dibeli agar menjadi imam bagi Allah. Jadi imam-imam di perjanjian lama itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Tindak tanduknya dia hanya untuk Allah. Demikian juga kita Bapak Ibu. Tindak tandukmu karena engkau telah dibeli oleh Allah di dalam Kristus. Engkau dipersiapkan menjadi imam bagi Allah. Origenes itu pernah berkata, yang bekerja untuk Allah adalah orang yang dipisahkan oleh Allah. Orang yang ditetapkan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Bapak Ibu. Bukan untuk kehidupan kita. Tapi untuk pekerjaan Allah. Untuk melayani jemaat-jemaat di bait Allah pada waktu itu. Jadi nyanyian kita Bapak Ibu. Nyanyian yang telah memperoleh kehidupan yang baru. Nyanyian yang telah dibaharui. Kehidupan yang dibaharui. Ada satu ayat di dalam Alkitab di Mazmur pasal 1 itu dikatakan apa? Kesukaannya adalah Taurat dan merenungkan. Kalau di ayat 1 kita memperhatikan dikatakan apa? Janganlah engkau hidup seperti orang fasik. Kemudian dikatakan tetapi biarlah kesukaanmu adalah Taurat. Karena kalau kita sudah meninggalkan yang lama Bapak Ibu, kita harus mempunyai hal yang baru Bapak Ibu. Makanya kalau disebut manusia baru, itu kebiasaan baru. Yang lama telah berlalu, kita punya kebiasaan lama. Yaitu condong melakukan dosa. Baru kemudian yang baru sudah datang, berarti kita mempunyai kebiasaan. Kalau disebut kita dulu manusia lama, kita punya kebiasaan lama. Kalau disebut kita hari ini manusia baru, kita punya kebiasaan baru. Kalau dulu kita hidup bagi diri sendiri, kebiasaan baru kita adalah hidup bagi Allah sebagai imam-imamnya. Kita tidak harus menjadi Lewi. Karena keimaman kita adalah keimaman dari Yesus. Bukan karena kita orang Lewi. Tapi kita karena percaya kepada Kristus. Makanya dikatakan engkau telah menjadi imam bagi Allah. Oleh karena Kristus. Keimaman kita bukan karena kita suku Lewi. Keimaman kita turun dari Kristus. Yang disebut apa? Menjadi anak domba yang menjadi penebus bagi kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita harus menyadari apa yang kau lakukan selama ini itu adalah nyanyianmu di hadapan Tuhan. Jadi fales atau tidak nyanyianmu tergantung apa yang kau kerjakan di hadapan Tuhan. Kalau disebut oleh Rasul Paulus persembahkanlah hidupmu di hadapan Tuhan, berarti hidup kita ini adalah persembahan. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya kuliah menjadi aser, salah satu misalnya menguasai dulu keuangan, misalnya kalau ada kolektif seperti itu Bapak Ibu, ada satu kebiasaan orang Tionghoa Bapak Ibu, kalau memberi persembahan itu uang-uang baru Bapak Ibu. Orang Indonesia juga kita juga banyak yang memberikan. Tapi ada juga di antara kita, persembahan kita biasanya yang paling buruk di dompet kita Bapak Ibu. Yang ada angka-angka togelnya, oh ini nanti mana tahu nggak laku di warung, inilah persembahan. Kan kira-kira gitu kan? Kan kita sering itu, kalau kita membuka dompet, dilihat mana yang paling buruk. Dan saya pernah melakukan itu, takutnya nanti nggak laku di warung. Biarlah diberikan ke gereja. Kan yang ada dulu kan Indonesia ini sering membuat apa Bapak Ibu? Angka-angka di uang Bapak Ibu. Oh ini kode alam nih, langsung jangan, takutnya nanti lupa, langsung ditulis itu. Secara fisik Bapak Ibu, ketika kita melihat uang ini sudah rusak, kita tidak membawanya ke kotak persembahan, kan kira-kira seperti itu. Sama dengan kalau kehidupan kita yang berdosa, kalau disebut hidupmu adalah persembahan, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, hidupmu adalah persembahanmu. Bayangkan hidup yang tak mengasihi Tuhan, yang tak menghormati Tuhan. Kita bawa ke hadirat Tuhan. Kira-kira seperti apa? Dulu kalau misalnya menghitung uang kolektif itu kadang-kadang ada uang palsu Bapak Ibu. Dia sengaja atau tidak, tapi ketahuan uang ada yang uang yang sobek Bapak Ibu. Jadi saya mengumpamakan seperti inilah persembahan orang-orang berdosa Bapak Ibu. Bukan uangnya Bapak Ibu. Kalau kita berdosa, datang kepada Tuhan dan berkata aku mengasihimu, tetapi engkau bukan hidup bagi Allah. Seperti itulah uang kita itu Bapak Ibu.
Jangan kita berpikir kalau kita memberikan persembahan banyak ke gereja, tapi engkau tetap berdosa di hadapan Tuhan, Allah senang. Kita ini harus membantu pekerjaan Tuhan, katakan amin. Tapi kekudusanmu lebih daripada apapun di hadapan Tuhan. Persembahan yang datang dari orang-orang kudus, itu nyanyian barumu di hadapan Tuhan, amin. Itu nyanyian barumu. Engkau memberikan persembahan nanti di hadapan Tuhan, itu nyanyian barumu. Kalau ini datang dari orang-orang yang telah dibaharui oleh Tuhan. Jangan engkau berpikir dosa Senin sampai Sabtu, hari Minggu nyogok Tuhan dengan memberi persembahan. Batas panjang Tuhan, panjang sabarnya Tuhan itu ada batasnya, Bapak Ibu. Allah menunggu kita. Karena dikatakan apa? Engkau imam bagi Allah. Engkau hidupmu bagi Allah. Jadi orang-orang Lewi itu, Bapak Ibu, kalau mereka masuk ke bait Allah cuma satu tugasnya. Apakah dia misalnya membawa ukupan? Apakah dia memandikan korban? Dari halaman ke ruang kudus sampai ke ruang maha kudus Tuhan telah menetapkan. Pernah terjadi di bait Allah, Bapak Ibu. Masih ingat khotbah di sini pernah saya mengkhotbahkan tentang cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dari halaman sampai ke bait ruang maha kudus di bait suci, Bapak, itu semua orang Lewi, Bapak. Penjual, merpati, penukar uang itu orang Lewi. Bayangkan orang Lewi ini yang telah ditabiskan, dikhususkan bagi Allah. Tuhan Yesus berkata, engkau membuat apa? Rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Dan hidup kita ini miliknya Allah, Bapak Ibu. Kalau kita ini masih berdosa di hadapan Tuhan, perkataan yang sama disampaikan Yesus kepada kita. Engkau membuat rumahku menjadi sarang penyamun. Kita berdosa. Kita membuat ruangnya Tuhan ini menjadi sarang penyamun. Manusia itu licik, Bapak Ibu. Kalau kita berdosa, kita terancam untuk dihukum Tuhan, kita bertobat, tapi pura-pura, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau membaharui kita dari hari ke hari, amin. Tuhan mau terus membaharui kita. Makanya di bait suci itu ada namanya ruang maha kudus, Bapak Ibu. Dan setiap imam besar yang masuk ke ruang maha kudus itu, di kakinya harus diikatkan sebuah tali, Bapak Ibu. Sebuah tali ini menjadi sebuah jaga-jaga bagi para imam yang lain. Kalau imam besar yang masuk ke ruang maha kudus dibunuh Tuhan karena berdosa, tidak ada yang boleh masuk ke ruang maha kudus untuk mengambil imam besar yang dibunuh oleh Tuhan itu. Dia harus ditarik, Bapak Ibu. Betapa seriusnya kekudusan Tuhan. Betapa seriusnya ketika kita telah menjadi imam bagi Allah. Hidup hanya untuk Allah. Artinya semua apa yang kita kerjakan, kita ucapkan. Pekerjaan apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Itu semua untuk kerajaan Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi kaya itu semua untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu menjadi guru itu semua untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu melakukan apapun. Mengajari anakmu baca tulis di rumah. Melayani suamimu, melayani istrimu. Itu semua pekerjaan Tuhan. Karena kita adalah imam bagi Allah. Tidak semua harus jadi pendeta, Bapak Ibu. Tapi semua kita telah ditetapkan oleh Allah menjadi imam di hadapannya. Ini nyanyian kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak boleh imam tanpa kekudusan, Bapak Ibu. Bahkan di dalam peraturan-peraturan imam itu tidak boleh menjamah mayat. Ada hal-hal yang dibatasi oleh Tuhan. Artinya ada batasan-batasan bagi semua orang yang telah ditabiskan menjadi imam. Tidak boleh memegang mayat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Artinya bahwa imam itu memang hanya hidup bagi Allah. Apa yang kita anggap normal di tengah-tengah dunia ini, kalau bagi Allah itu tidak normal. Kita harus sepakat dengan Allah bahwa itu tidak normal. Orang dunia berkata ini wajar, tapi kalau bagi Allah itu tidak wajar. Kita sebagai imam-imamnya Allah, maka kita akan berkata, oh ini tidak wajar. Kan kita sering berkata, ini semua melakukannya, ini wajar kok. Wajar kalau Allah berkata wajar. Tidak wajar kalau Allah tidak berkata tidak wajar. Karena imam itu hidupnya terhisap di dalam Allah. Kita pun demikian, Bapak Ibu. Makanya kalau Allah bertanya hari ini kepada kita sebagai imamnya, nyanyian apa yang sudah engkau nyanyikan di hadapan Tuhan? Nyanyian apa yang sudah kita nyanyikan, Bapak Ibu?
Apakah nyanyian kekudusannya Allah? Atau nyanyian yang terus dibaharui dari hari ke hari? Inilah nyanyian anak domba Allah, Bapak Ibu. Hanya nyanyian anak domba Allah, tentang anak domba Allah, apa yang dikerjakan anak domba Allah. Itulah nyanyian yang diterima di sorga, Bapak Ibu. Makanya Yesus pernah berkata, suatu hari aku akan terus terang kepadamu pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Suatu hari itu di akhir zaman, Bapak Ibu. Ada batasnya. Kalau Yesus sampai hari ini belum datang, Bapak Ibu, masih ada kesempatan bagi. Tapi Tuhan punya hitung-hitungan, Bapak Ibu. Allah tidak mau dipermainkan. Jangan sesat, istilah itu planeho. Jangan keluar dari ketetapannya Allah. Allah tidak mau dipermainkan. Allah tidak mau diolok-olok oleh manusia. Tapi hari ini kebenaran ini dipanggil oleh Tuhan. Agar setiap kita, gaya hidup kita sungguh-sungguh menggambarkan kemenangan anak domba Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun profesimu, buatlah itu menjadi nyanyian barumu di hadapan Tuhan. Makanya dalam Mazmur pasal 98, Mazmur 98 ayat 1 dikatakan apa? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Allah yang mengerjakan di dalam kita. Makanya keadaan kita baru, status baru, dibaharui dari hari ke hari. Pengaruniaan atau Roh Kudus yang dikaruniakan inilah yang mengerjakan bagi kita. Kita hanya dibimbing taat sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Kebaruan kita berasal dari Allah. Dan melalui kebaruan kita karena ketaatan kita di hadapan Tuhan. Inilah menjadi nyanyianmu, amin. Sekali lagi Bapak Ibu, pekerjaanmu adalah nyanyianmu di hadapan Tuhan. Bagaimana ekspresimu, bagaimana perilakumu di rumah dan di luar rumah, itu adalah nyanyianmu di hadapan Tuhan. Itu nyanyian kita. Itu nyanyian kita. Jadi orang-orang yang bertobatlah yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Itu nyanyian baru Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu, nyanyian apa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Kita semua yang paling tahu, amin. Saya yang paling tahu nyanyian apa terakhir yang saya bawa kepada Allah. Baru atau menjijikkan Allah. Allah pernah berkata kepada jemaat Israel melalui Yesaya. Beritahu jemaat Israel, jijik bagi aku persembahan mereka. Aku jijik melihat ibadah mereka. Bayangkan Bapak Ibu. Mereka ini orang beribadah. Tidak ada bangsa seperti Israel yang beribadah sangat rutin. Dan banyak aturan-aturan yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Bahwa korban harus disunat, tidak boleh melanggar A, B, C, D. Tapi ketika mereka beribadah di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan, aku jijik melihat ibadah mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu, walaupun kita bernyanyi di hadapan Tuhan, setiap hari kita beribadah di hadapan Tuhan, setiap pagi kita berdoa dan membaca Alkitab, kalau perilaku kita terus dari hari ke hari tidak menyenangkan Tuhan, itu nyanyian lama Bapak Ibu, nyanyian busuk. Tapi hari ini kebenaran Tuhan ini membawa kita untuk membawa nyanyian baru di hadapan Tuhan. Karena dikatakan apa? Di ayat tadi dikatakan apa? Yang saya bacakan bagi Bapak Ibu. Di ayat 10-nya dikatakan apa? Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi Bapak Ibu. Orang-orang yang akan disambut dalam kerajaan yang akan datang adalah orang-orang yang sudah menyanyikan nyanyian baru sejak hari ini Bapak Ibu. Tidak ada bumi yang akan datang bagi orang-orang yang tidak pernah menyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang berkata nanti dulu bertobatnya, tidak mungkin orang-orang seperti ini akan diundang menyanyikan nyanyian baru di kerajaan yang akan datang. Makanya keselamatan itu mulai kita kerjakan sejak hari ini Bapak Ibu. Karena tidak akan pernah kita masuk ke langit baru, bumi baru tanpa dimulai nyanyian kita sejak hari ini Bapak Ibu. Karena dikatakan mereka lah yang akan memerintah.
Mereka yang telah dikuduskan, mereka yang telah menjadi imam bagi Allah. Orang-orang inilah yang akan memerintah di kerajaan yang akan dipimpin oleh anak domba Allah itu. Yaitu kita Bapak Ibu. Dari segala bangsa disebut. Dari segala bahasa disebut. Dari segala suku disebut. Berarti termasuk ada orang Batak di sana Bapak Ibu. Ada khusus Kapling Marga Simanjuntak di sana. Ada Silaen di sana. Ada Sidabutar di sana. Ada orang Manado di sana. Ada semua suku di sana. Dan bukan tentang sukunya, tapi tentang nyanyian apa yang kau bawa selama ini di hadapan Tuhan. Terbuka bagi semua suku bangsa. Mungkin di sana nanti ada poco-poco versi nyanyian baru Bapak Ibu. Tergantung genre apa yang kita bawa. Yang penting bagi Tuhan nyanyian yang dari orang yang hidupnya baru. Dari orang yang hidupnya bekerja bagi Tuhan. Dan semua kehidupan kita inilah, kehidupan yang memuliakan Tuhan inilah Bapak Ibu. Kehidupan yang sungguh-sungguh yang akan kita naikkan di kerajaan yang akan datang. Tanpa pertobatan, tanpa menjaga hidup, tanpa kita menyadari hidup kita ini untuk Allah, engkau tidak akan pernah diundang di kerajaan yang akan datang. Tapi kita yang telah menguduskan diri, sekalipun orang-orang sekitar kita tidak menguduskan diri, kita yang hari ini imam bagi Allah, yang hidup bagi Allah. Sekalipun di sekitar kita banyak orang yang tidak hidup bagi Allah. Tapi biarlah kita hidup bagi Allah. Sebab hidupmu bagi Allah, kekudusanmu di hadapan Allah. Itulah yang mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan orang-orang yang seperti inilah akan diundang dan memerintah di kerajaan yang akan datang. Amin. Sama-sama.